Sobat Hijau, Sobat Tania Mel Garden ya. Nah, kali ini saya mencoba untuk memberi nuansa yang agak sedikit berbeda ya. Nah, jadi kita dihadapkan dengan tanaman yang mungkin semua para pecinta tanaman hias Sobat Hijau sudah mengenal dan mungkin memiliki beberapa jenis tanaman yang di hadapan saya ini cukup lumayan banyak ya dari yang mungkin kita miliki ini. Nah, kita kali ini ingin mereview dan membicarakan tentang tanaman kaladium untuk lebih dekat lagi ya. Dalam beberapa bulan terakhir ini kaladium cukup menjadi pusat perhatian ya dari beberapa para pecinta tanaman hias dan cukup menjadikannya sebagai tanaman hias yang estetis ya. Nah, cukup banyak diminati baik para penghobi tanaman yang sudah cukup lama, juga bagi para pemula ya untuk pencinta tanaman hias karena memiliki banyak cukup karakter yang istimewa ya di dalamnya. Nah, kita akan coba bahas terangkan satu persatu mengenai keistimewaan dan sedikit tentang perawatannya ya. Dari beberapa jenis ya yang ada pada kaladium memiliki harga yang cukup lumayan dibilang tinggi ya. Kaladium sendiri berasal dari negara Brasil dan saat ini banyak dikembangkan, bahkan khususnya di negara Thailand bermunculan banyak jenis-jenis baru ya dari hasil persilangan, yaitu hibrid ya. Nah, dari situ di Indonesia sendiri juga beberapa para pencinta tanaman hias mencoba untuk menyilangkan juga ya agar bisa memberikan jenis-jenis baru yang menjadikan unggulan ya khususnya di Indonesia. Kaladium dengan nama lain ya yang dimiliki yaitu orang banyak menyebutnya dengan keladi ya. Dia memiliki bentuk seperti talas ya, menyerupai pohon talas ya. Jadi dia memiliki umbi ya. Nah, ini saya akan menjelaskan mulai dari daunnya ya, dari bentuk daunnya. Kaladium secara karakteristik ya umum memiliki tekstur daun yang licin ya, dengan memiliki lapisan miling ya, yang ada di permukaan atas daun ini. Dia bila terkena air ya, maka air itu akan langsung lepas ya, jadi tidak akan menempel pada daun itu, hanya beberapa butiran-butiran kecil saja ya. Itu karena keunikan yang dimiliki dari daun yang dilapisi lilin ya pada permukaannya. Keunikan selanjutnya yaitu dari bentuk ya, setiap bentuk daun yang berbeda ya dari setiap jenis yang dimilikinya seperti ini. Jadi dia memiliki gelombang-gelombang pada tepiannya, ada yang agak sedikit meruncing seperti ini, ada yang melebar seperti ini, seperti gunungan ya, gunungan wayang ya. Nah, ini ada lagi yang agak sedikit membulat seperti ini, untuk daunnya seperti ini ya. Ada yang menyerupai kuping kelinci seperti ini. Dan masih banyak lagi ya jenis-jenis bentuk dari daun kaladium ya, terutama yang kecil ya seperti ini.
juga ini dari jenis Caladium lilliput ini ya, unik karena kecil-kecil tapi dia rumpun ya, jadi lebih memiliki kerumpunan yang lebih dari jenis lainnya. Untuk jenis yang satu ini ya, yaitu bercak darah ya. Nah, dia memiliki tekstur ya, yaitu daun yang tepiannya bergelombang, dasar kehijauan dengan urat daun ya merah ya. Dan sedikit bercak-bercak di sini yang didasari warna putih dan warna kemerah-merahan. Ini nggak tahu kenapa ini setelah lama di sini dan mengalami banyak perubahan ya, mungkin karena tempat ya, saya rolling atau mungkin juga karena penyiraman atau apa, dia mungkin mutasi apa ini, jadi kayak ada ya yang bilang ini menyerupai lemon blast ya, ya nah, seperti ini mungkin mutasi atau bagaimana seperti ini. Memang dia sensitif ya, setiap anu itu karena penanganan juga bisa berpengaruh ke tempat, jadi saya mengalami banyak perubahan. Ini koleksi selanjutnya yang berikutnya yaitu Hilo Beauty ya, atau Army ya. Ini seperti sebelumnya yang tadi jenisnya, yaitu dia memiliki tepian ya yang bergelombang, warna dasar hijau, dan memiliki corak ya, bercak, memiliki seperti corak-corak army ya, seperti ini. Warnanya kuning keputih-putihan ya, jadi terang gitu ya. Oh iya, jangan lupa yang army ini ada dua Mas Bapak ya. Iya, iya. Lokal, Army itu ada yang lokal, juga ada yang import ya. Ya, ini yang dari jenis import ya. Bedanya di motifnya. Nah, nanti kalau mungkin Sobat Hijau bisa di luar menemukan ya seperti ini, bisa sedikit membandingkan dari motif corak di sini nih ya. Ini yang impor seperti ini. Kalau yang dari lokal itu mungkin agak sedikit lebih jarang ya, tidak serapat ini mungkin. Ini dari motifnya ini tidak serapat ini. tidak seperti seragam tentara. Nah, istilah tidak seperti ini, lebih memiliki motif seperti seragam tentara ya. Nah, makanya disebut army itu. Nah, untuk yang ini White Christmas ya, ini masih ukuran medium ya, jadi warnanya walaupun didominasi warna putih ya, dengan dasar mungkin yang kehijauan ini ada warna dasarnya ya, tapi jika dia sudah menuju ukuran mature formnya ya, dia akan lebih dominasi warna keputihannya. Jadi urat-urat yang hijau ini lebih tipis-tipis saja urat-uratnya itu, jadi lebih dominan ke warna putihnya. Jadi ini tergantung Mas, penyinaran. Bisa karena pencahayaannya yang mungkin berbeda ya penempatannya, jadi dia mungkin akan sedikit berbeda dengan daun-daun yang sebelumnya itu karena penempatannya tadi itu. Ya sudah cukup, nanti putihnya bagus sekali. Ya, ini putihnya akan lebih Keluar semua. lebih Ya, bagus lagi. hijau-hijau Nah, ini. kurut hijaunya akan terlihat lebih tipis lagi. Ya. Nah, ini selanjutnya lagi yaitu Pink Love ya. Pink Love ini namanya karena disebut pink karena warnanya di tengah ini pink dan yang merupai seperti hati ya. Pink Love. Urat daunnya lebih menonjol warnanya ya, jadi lebih cenderung ke merah-merahan. Warna tepiannya hijau. Ini Pink Love ya. Untuk yang ini yaitu Pink Rapid ya, mungkin ada agak sedikit ya warna kemerahan ya,
yang berada di setiap tengah ya dari bentuk daunnya ini. Nah, ini lebih didominasi warna hijau seperti ini. Di guratan warna merahnya tidak begitu sampai ke tepi daun ya, cukup di tengah ini aja. White Queen ya, White Queen ini untuk urat ya atau tulang daunnya di sini ini lebih tegas warna merahnya ya. Masih kecil ya Mas Koko, Ya, masih kecil. Nah ini untuk yang masih kecil ini sekilas seperti kayak Red Star Mas ya. Iya, kayak yang di kebun-kebun Kayak yang itu di ya. kebun-kebun itu Rata-rata hampir sama semua. hampir Masih semua kalau kecil iya. seperti ini ya. Jadi setelah dia agak ukuran sedang pun sudah mulai menunjukkan identitas aslinya ya seperti ini. Ya, Dengan tempat yang berbeda ini ya. kayaknya umurnya hampir sama ya, tapi sama ini beda Mas. Nah, ya. Padahal ini sama-sama White Queen ya. Ini warna bercak hijaunya juga ya Iya. lebih cantik ya, lebih variatif di sini. Ini ada baby Red Stardust ya. Kebetulan kami hanya memiliki yang masih ukuran juvenile formnya ya, jadi seperti ini tampilannya ya. Besar Kalau bagus itu. besar ini lebih merahnya Merahnya keluar keluar. lebih mencolok ya, lebih terang seperti ini. Kan kecilnya saja seperti ini merahnya ya. Seperti talas kan, kena air. Karena air seperti Ya. daun talas juga memiliki sifatnya seperti ini ya, karena airlah dia akan lebih ke butiran seperti ini. Nah, betul. Nah, ini ngumpul karena ada lapisan lilin ya pada atasnya. Nah, yang ini itu baret merah ya, warna merahnya marun ya, menyala. Nah, seperti ini dengan sedikit warna corak hijau yang tidak beraturan ya, jadi bisa menyerupai seperti apa ya, di sini nih tepiannya itu tidak harus selalu tepat di tengahnya, tapi motifnya dari bentuk daun berikutnya itu berbeda. Setiap daun beda-beda Mas. Beda-beda. Coba lihat daun satunya itu. Nah, seperti ini. Oh, ya beda ya. Iya. Beda itu sama. Dan warna hijaunya juga dihiasi dengan bercak putih ya, yang bagus ya. Warna merahnya juga mengkilat marun, dan ini juga sebetulnya warna merah ini juga ada bercak ya, kalau Iya. isi gradasi putih ya, bercak putih di dalamnya, gradasi aja. Untuk yang depannya ini yaitu dari jenis Gingerland ya. Gingerland ini juga memiliki harga yang cukup lumayan ya. Favorit saya ini Mas Koko. Iya. Favorit ini. Ini memang sesuai ya, makanya harga itu memang tidak bisa dibohongi karena Motif. memang motif juga dari tanaman ini, dari yang ada di daunnya ini memang cukup lumayan lebih. Ini punya cerita Istimewa. khusus ini Mas Koko. Apa itu ceritanya itu Mas? Pernah hilang dari peredaran. Oh, pernah ya sampai dalamnya. Karena dulu waktu masih belajar kan Ya, sempat dia sudah layu. layu. Tapi sebenarnya uminya masih ada. Tapi Lalu dia tidak tahu tanahnya terangkut ke pot yang lain, ke tanaman yang lain. Loh, kok hidup di sana? Tuh ternyata gingerland saya hidup di sana. Akhirnya saya bawa lagi. jadi seolah-olah nemu ya, padahal itu milik sendiri ya. Sendiri. Hanya ketelisut di antara Ketelisut. media tanam ya. Betul. Baru ketemu setelah dia tumbuh tunas. Nah, ini seperti ini ya. Tepiannya hijau, dipintik dan diiringi dengan Cantik ini. tepian juga garis yang sedikit memutih ya. Ada space-nya sedikit yang antara putih dengan hijau ini di sini tidak begitu lebar. Lalu bentuk dari
berat daunnya sedikit ke merah-merahan ya. Nah, bercak merahnya pun setiap antara tulang daun ke tulang daun berikutnya dihiasi dengan bercak merah. Bentuk daunnya juga lebih unik ini. Kasusnya sama kayak ini Mas, runcing. yang red spider ini. Oh, red spider ini ya. Ini juga kasusnya pernah hilang dari Pernah peredaran hilang ini. ya? Iya, Dan akhirnya ketemu lagi ya. ketemu. Ini cantik juga ini. Cantik juga ini, merahnya lebih soft ini, walaupun istilahnya itu tidak menyala ya. Warna merahnya seperti baret ini, tapi keanggunannya itu pada letak. Nah ini urat daunnya, yang dihiasi warna ini seperti hijau tapi sedikit kekuning-kuningan. Betul. Jadi lebih menyala. Menyala. Iya. Nah, dari sekian banyak yang ada ini ya, koleksi yang kita miliki ini, nah, ini keindahan ya dari sebuah kaladium ya, selain yang dimiliki dari bentuk dan corak warna yang pada daunnya, salah satu keunikannya yaitu yang terlihat adalah pada tangkai ya, daunnya ya. Nah, ini menjadikan salah satu keunikan ya dari sebuah kaladium. Ini bentuknya memanjang dan dia batangnya ya batang yang lebih dominan ya, basah ya ini ya. Jadi bukan tangkai kering ya, yang memiliki kayak berkayu, bukan. Ini tangkai ya, yang istilahnya itu dari batang basah ya. Jadi keindahan selain pada daun yang dimiliki pada tajuknya, yaitu salah satunya yaitu tangkai daun ini sendiri ya. Keindahan ya pada tangkainya yang terlihat memanjang seperti ini. Ini tangkainya ya yang sedikit kehitaman di sini. Terlihat indah ya, selain dari warna dan bentuk daun yang ada, jadi salah satu karakter ya, morfologi yang kuat ya, itu ada pada tajuknya, yaitu ada pada tangkai daun itu sendiri ya, yang terlihat panjang. Untuk keistimewaannya lainnya yaitu kaladium memiliki itu kemudahan ya, dia untuk beradaptasi dengan segala bentuk atau macam media tanam yang ada. Jadi dia sangat mudah beradaptasi ya dari segala macam tekstur media tanam yang dia tempati. Itu mungkin menjadi dia mudah untuk menjadi pilihan ya, salah satu tanaman hias untuk dijadikan tanaman favorit ya bagi para pecinta tanaman hias. Keistimewaannya lainnya yaitu dia lebih bisa ya mampu bertahan hidup pada iklim yang basah ataupun lembab. Nah, jadi dia bisa di antara keduanya, dia tetap bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan baik. Nah, dimana mungkin di antara kedua keadaan ya, kondisi seperti tersebut, dia bisa memunculkan suatu mutasi ya yang ada pada
setiap jenis yang tumbuh di antara dua kondisi tersebut. Jadi setiap mutasi itu bisa dikarenakan ya kondisi yang basah atau kering, bisa juga dari penanganan dan media tanamnya. Nah, itu bisa sangat memungkinkan kaladium mengalami mutasi ya. Untuk pilihan ya media tanam ini saya memiliki tips ya, walaupun itu mungkin bukan yang terbaik, tapi mungkin salah satu yang terbaik ya, yaitu sekam bakar dengan daun bambu dan tanah ya. Jadi komposisinya 1:1:1. Untuk pemupukan sendiri ya bisa digunakan organik atau bentuk butiran ya. Jadi untuk kaladium sendiri yang memiliki warna dominan hijau ya, saya sarankan penggunaan pupuk yaitu yang mengandung unsur N ya, atau nitrogen lebih tinggi, karena unsur N sendiri atau nitrogen itu memicu klorofil ya, jadi dominan untuk mengeluarkan warna hijau. Tapi saya sarankan untuk yang warna hijaunya sedikit, gunakan pupuk dengan komposisi yang seimbang. Untuk penyiraman ya sendiri sebetulnya relatif ya, jadi tergantung dari apa yang media tanam miliki, yaitu kelembapannya ya. Jadi setiap tanaman nanti yang di pot satu, pot lainnya mungkin bervariatif ya media tanam yang digunakannya. Jadi bisa yang sedikit untuk lembab ya, itu 1 minggu 2 kali sampai dengan 3 kali. Tapi untuk media yang poros ya, agak kering, bisa 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Ini ada alternatif lain ya, dari ini berdasarkan pengalaman ya, mungkin karena faktor kesibukan atau apa kerja, jadi untuk yang lebih suka menyiram tanamannya itu dengan intensitas lebih, nah, maka pada pot atau wadahnya itu kan sudah memiliki lubang di bawahnya, tepian, kita tempatkan di semacam ini ya, wadah ya, yang bisa kita berikan air ya, 1/4 dari wadah ini ya, ketinggian seperti ini. Maka nanti akan diserap oleh media tanam yang ada di pot ini. Jadi kelembabannya menyesuaikan ya. Ini kita tidak usah terlalu lebih banyak menyiram. Maka kelembaban yang akan didapatkan ya menyesuaikan dengan media tanam dan kebutuhan dari kaladium itu sendiri. Untuk faktor ya kelembapan yang ada di sekitarnya itu juga sangat mempengaruhi untuk perkembangan tumbuh selanjutnya ya. Jadi memang untuk intensitas cahaya sekiranya lebih diperhatikan ya. Jadi walaupun dia bisa ditempatkan pada halaman depan teras rumah, juga bisa diletakkan di belakang halaman rumah. Jadi beberapa tips yang atau penjelasan ya yang ada pada kaladium ini bisa menambah sedikit wawasan, juga akan lebih memberikan manfaat pada para pecinta, terutama bagi pecinta pemula kaladium khususnya ya. Nah, semoga untuk video-video selanjutnya kami bisa memberikan banyak
lagi tips yang lebih bermanfaat untuk para sobat hijau, yaitu dari kami Tani Amel Garden. Terima kasih.